Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Dhanil mengutuk serangan teror di Rusia pada 22 Maret lalu. Kepala BNPT ajak mitra kerja di tingkat regional dan global untuk merapatkan barisan dalam melawan terorisme. Berikutnya, Kepala BNPT apresiasi dukungan UNODC terhadap penanggulangan terorisme di Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam courtesy meeting dengan UNODC pada 27 Maret di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat. Sobat Damai, saya Indira Dewi kembali hadir menyapa Anda untuk memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam BNPT Update. Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Dhanil mengutuk serangan teror di Rusia pada 22 Maret lalu. Merespon hal tersebut, pihaknya dorong peningkatan kesadaran publik terhadap ancaman terorisme. Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Dhanil mengecam kejadian serangan teror terhadap warga sipil yang terjadi di Balai Kota Krokus, Moskow, Rusia pada 22 Maret 2024 lalu. Hal ini disampaikannya usai menghadiri rapat dengan Menko Polhukam pada 25 Maret di Jakarta Pusat. Menurutnya, aksi kekerasan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun, termasuk alasan agama. Untuk itu, pihaknya mendorong peningkatan kesadaran publik terhadap ancaman terorisme yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pemerintah kita mengutuk kekejian kekerasan, semua pemerintah di atas dunia. Tidak ada satupun negara yang tidak mengutuk, semua mengutuk. Tidak ada satu agama pun yang membenarkan, semuanya mengutuk, semuanya agama mengutuk. Jadi, mitigasi yang paling utama adalah membangun kesadaran publik bahwa tindakan itulah tindakan yang tidak benar. Dari segi kemanusiaan, dari segi keagamaan. Tentunya kita laksanakan tadi bukan hanya BNPT, karena BNPT juga mengkoordinasikan sejumlah kementerian lembaga. Kita melakukan berbagai upaya sejak dari soft sampai dengan paling hard. Yang soft itu dengan membangun public resilience, membangun ketahanan publik, publik memiliki pengetahuan, aware, publik ikut serta, paham bahwa yang terjadi ini adalah betul-betul suatu tragedi kemanusiaan yang merobek-robek rasa kemanusiaan, kebiadaban yang menghancurkan peradaban. Selain itu, dirinya turut menyuarakan agar masyarakat tetap waspada terhadap berbagai narasi propaganda yang mendukung serangan teror di Rusia. Masyarakat diimbau untuk memilah informasi yang diterima agar tidak termakan propaganda tersebut. Sebelumnya, penembakan massal terjadi di Balai Kota Krokus yang terletak di Krasnogorsk, pinggiran Oblast Moskow pada 22 Maret lalu. Lebih dari 140 warga sipil tewas karena serangan brutal tersebut. Ini menjadi serangan teror paling mematikan di Rusia selama 20 tahun terakhir. Hingga saat ini 11 orang telah ditahan oleh otoritas Rusia, termasuk 5 orang yang diduga sebagai pelaku penembakan. Kepala BNPT ajak mitra kerja di tingkat regional dan global untuk merapatkan barisan dalam melawan terorisme. Hal tersebut dilakukan melalui dialog dan kerjasama yang dilandasi pada kepercayaan dan semangat kolaborasi. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Muhammad Riko Dhanil mengajak mitra kerja BNPT di tingkat regional dan global untuk terus merapatkan barisan dalam melawan terorisme. Seruan ini menyusul aksi teror yang terjadi di Rusia pada 22 Maret lalu. Dirinya menggarisbawahi pentingnya memperkuat upaya kolektif guna melawan terorisme dengan memperkuat kerjasama internasional dengan berlandaskan kolaborasi dan kepercayaan. In the face of such atrocities, we must unite in our rejection of all forms of terrorism and violent extremism. There is no place for terrorism in our world. Indonesia remains committed to combating terrorism in all of its forms. We are steadfast in our belief that lasting peace and security in
only be achieved through cooperation, dialogue, and community to strengthen the collective effort in addressing the global scope of terrorism, sharing intelligence, and building partnership based on trust and collaboration. Kepala BNPT menegaskan hal tersebut dalam acara buka puasa bersama yang dihadiri oleh sejumlah negara sahabat dan perwakilan organisasi internasional. Acara ini menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan yang selama ini telah terjalin. Untuk meningkatkan kepedulian dan restorasi sosial di bulan Ramadan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar silaturahmi dan buka bersama yang diikuti oleh pejabat dan pegawai di lingkungan BNPT serta Dharma Wanita Persatuan BNPT. Berlokasi di Masjid Ar-Rahmah kantor BNPT Sentul Bogor, Jawa Barat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama pada 27 Maret 2024. Mengusung tema Ramadan 1445 Hijriah sebagai sarana membersihkan diri dan mempererat ukhuwah, kegiatan ini dihadiri oleh pejabat dan pegawai di lingkungan BNPT serta Dharma Wanita Persatuan BNPT. Dalam sambutannya, Kepala BNPT menyampaikan bahwa kegiatan ini digelar sebagai sarana untuk meningkatkan kepedulian dan restorasi sosial bagi seluruh pegawai di lingkungan BNPT. Hari ini kita berkumpul untuk bersilaturahmi dan juga meningkatkan kepedulian sosial kita berbagi pada sesama. Lantas yang kedua adalah kemampuan menahan amarah. Kemudian yang ketiga adalah sebagai sarana untuk melakukan restorasi sosial. Restorasi sosial ini artinya memperbaiki hubungan, saling memberikan maaf. Selain itu, melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat kebersamaan sehingga mendorong terciptanya lingkungan kerja yang harmonis. Berikutnya, Kepala BNPT apresiasi dukungan UNODC terhadap penanggulangan terorisme di Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam courtesy meeting dengan UNODC pada 27 Maret di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat. Berikut informasi selengkapnya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama United Nations Office on Drug and Crime atau UNODC telah menjalin kerjasama dan kemitraan yang baik dalam penanggulangan terorisme. Kerjasama tersebut tertuang ke dalam berbagai program, antara lain mendukung implementasi RAN-PA di tingkat lokal, pelatihan merespon aksi terorisme dengan senjata kimia, hingga kerjasama terkait Foreign Terrorist Fighters di kawasan Asia Tenggara. Atas kerjasama yang telah terjalin tersebut, Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Amil Zaidanil mengapresiasi kolaborasi dan dukungan yang diberikan oleh UNODC dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. Kolaborasi dan dukungan yang diberikan UNODC mulai dari berbagi pengetahuan, sumber daya, keahlian, hingga strategi efektif guna melawan terorisme. Apresiasi tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan delegasi UNODC di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat pada 27 Maret 2024. Selain itu, apresiasi tersebut juga ditujukan untuk program kolaborasi antara BNPT dan UNODC yang telah berjalan, yakni Strive Juvenile. Melalui program tersebut, kedua belah pihak menangani masalah anak-anak yang terasosiasi dengan terorisme. Selaras dengan Kepala BNPT, Regional Representative for Southeast Asia and the Pacific UNODC, Masud Karimapur, menyampaikan bahwa UNODC berkomitmen untuk terus mendukung BNPT dalam meningkatkan pelindungan terhadap generasi muda dan perempuan, serta dalam membangun ketahanan masyarakat dari ancaman terorisme. The United Nations Office on Drugs and Crime is very honored to be partners with BNPT, and particularly under the leadership of Pak Riko, who has a vision for helping Indonesia become more safe and secure and to prevent terrorism. And in this respect, we are very pleased to be providing support, especially to young people and towards the protection of women at the community level, and to build resilience against the corrupt influences of violent extremism.
And in this respect, we look forward to expanding our partnership and especially look forward to Pak Rico's leadership and guidance in this regard. Pasca pertemuan ini, BNPT dan UNODC akan bertemu kembali dalam rapat Commission on Crime Prevention and Criminal Justice atau CCPCJ guna membahas rehabilitasi dan reintegrasi anak terasosiasi kelompok teroris pada Mei mendatang. Sekretaris Utama BNPT pimpin rapat kick-off penyusunan roadmap tahun 2025-2045 di kantor BNPT Gambir, Jakarta Pusat. Roadmap ini disusun guna mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi YouTube channel kami di BNPT TV. Saya Indira Dewi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Salam Indonesia Damai, Indonesia Harmoni, Indonesia tanpa kekerasan. Sebagai langkah awal disusunnya dokumen perencanaan BNPT yang selaras dengan Rencana Pembangunan Nasional, BNPT menggelar kegiatan kick-off penyusunan roadmap BNPT tahun 2025-2045 yang dilaksanakan di kantor BNPT di Jakarta pada 28 Maret 2024. Roadmap ini disusun guna mendukung visi Indonesia Emas 2045. Memimpin kegiatan, Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono menyatakan bahwa dokumen perencanaan tersebut nantinya akan dijadikan sebagai landasan arah kebijakan internal BNPT selama 20 tahun ke depan agar kontribusi BNPT dalam pembangunan nasional dapat terlaksana secara optimal. Dalam hal ini, BNPT memiliki peran strategis dalam bidang keamanan dalam negeri sehingga memiliki dampak terhadap pembangunan nasional. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada tahun ini BNPT selaku lembaga pemerintah non-kementerian menyusun roadmap BNPT tahun 2025-2045 sebagai landasan arah kebijakan internal BNPT dalam 20 tahun ke depan yang selaras dengan rencana pemerintah jangka panjang ataupun RPJP. Di samping itu BNPT juga menyusun rencana strategis ataupun Renstra tahun 2025-2029 yang selaras dengan rencana pemerintah rencana pembangunan jangka menengah yaitu RPJMN. Penyusunan dokumen tersebut bertujuan agar kontribusi BNPT dalam pembangunan nasional dapat terlaksana secara optimal dan terintegrasi. Acara kick-off penyusunan roadmap BNPT tahun 2025-2045 ini, BNPT turut menghadirkan Bappenas, BRIN, dan BSSN sebagai narasumber yang dapat memberikan gambaran dan masukan yang relevan terkait penyusunan dokumen perencanaan program kerja BNPT.